Recording in progress. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Mulai tes dulu, bisa dengar suara saya dengan jelas? Halo, halo. Ya teman-teman, oke. Sudah ada yang kasih jempol. Teman-teman yang lain, saya ingin memastikan dulu sebelum kita mulai, apakah teman-teman di sini bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Oke, jelas. Thank you so much. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita memasuki minggu terakhir ya di bulan Oktober ya, nggak terasa. Ini karena posisi matahari sedang berada di kunci gen 50 ya dengan karakter maestro dan temanya adalah bergerak dari sisi kelam kecurangan atau korupsi untuk menemukan talenta keseimbangan dan bertumbuh untuk menuju kesadaran tinggi yaitu keselarasan. Kita membahas tentang kunci gen nomor 50 ini, kita akan melakukan meditasi sejenak ya. Kurang lebih 5 menit. Nah, ini ada yang komplain nih bahwa minggu depan masih ada tanggal 29. Iya, saya lagi ngetes sebenarnya teman-teman. Saya tahu minggu depan masih ada satu kali lagi hari Minggu ya. Cuma ngetes aja, memastikan bahwa teman-teman yang hadir di sini masih memiliki konsentrasi yang full ya. Biasanya kalau Minggu malam itu kebanyakan sudah dalam posisi yang pengennya rebahan ya karena besok sudah kerja ya. Ya, minggu depan masih ada satu itu lagi ya, tanggal 29 ya, satu minggu lagi tanggal 29. Ya, jadi sebelum kita mulai pada malam hari ini, kita masuk ke pembahasan dan kontemplasi dari kunci G50, kita akan melakukan meditasi sejenak ya, sekitar 5 menit dengan tujuan supaya kita bisa lebih grounding dan juga lebih fokus teman-teman dalam pembahasan malam ini ya, supaya konsentrasinya bisa lebih full dan lebih grounding. Oke, kita akan segera mulai teman-teman. Silahkan teman-teman menemukan tempat yang tenang atau paling tidak nyaman ya untuk teman-teman. Teman-teman bisa duduk atau berbaring, atau mungkin jika teman-teman menyaksikan acara ini sambil mengerjakan sesuatu ya, pastikan teman-teman dalam kondisi yang nyaman ya. Kata kunci yang penting adalah di sini teman-teman nyaman ya, dan juga buat teman-teman yang nantinya akan mengikuti ulang rekaman dari acara ini ya, pastikan teman-teman berada dalam kondisi yang nyaman ya. Boleh duduk, boleh berbaring, boleh berdiri ya, apapun itu ya. Boleh dengan mata tertutup, mau setengah tertutup, yang penting teman-teman dalam kondisi yang nyaman. Oke, mulailah dengan teman-teman mengambil beberapa nafas yang dalam dan lambat. Silakan tarik nafas melalui hidung dan mulai rasakan udara itu masuk ke dalam tubuh Anda. Kemudian hembuskan nafas ini perlahan-lahan melalui hidung dan ulangi ini beberapa kali. Fokuskan pikiranmu hanya pada pernafasan. Mulai dengan tarik nafas perlahan melalui hidung, rasakan udara yang masuk, dan kemudian pelan-pelan hembuskan melalui hidung. Sekali lagi, tarik nafas pelan dan panjang. Benar-benar fokuskan perhatianmu sepenuhnya hanya kepada nafas. Pelan-pelan hembuskan
melalui hidung dan rasakan setiap nafas yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Jika masih muncul pikiran-pikiran yang mengembara, pikiran-pikiran yang muncul, biarkan saja pikiran itu hanya datang dan pergi. Kita hanya mengamatinya saja tanpa harus memberikan penilaian atau bahkan harus menghakimi. Jika pikiran itu membawa Anda melayang ke tempat lain, kembalikan perhatianmu dengan lembut hanya pada nafasmu. Kita akan mulai melakukan scan pada anggota tubuh fisik kita, pada tubuh kita untuk mengenali sensasi yang mungkin muncul dari tubuh fisik kita, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mulai rasakan bagian-bagian tubuh satu persatu. Jika teman-teman merasakan ketegangan dan ketidaknyamanan di suatu anggota tubuh, coba hanya untuk mengamatinya saja tanpa berusaha untuk memperbaiki apapun. Biarkan tubuhmu rileks, biarkan tubuhmu menjadi lebih santai, dan pikiran hanya berfokus pada nafas. Bayangkan dirimu tenggelam dalam sensasi tubuhmu. Luaskan kesadaranmu untuk merasakan tubuhmu secara keseluruhan, mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Kita pelan-pelan akan mulai scan dari bagian atas tubuh kita, dari bagian ujung kepala, turun ke dahi, turun ke hidung, kemudian tulang pipi, dagu, kemudian turun ke leher. Rasakan sensasi yang mungkin muncul. Jika ada ketidaknyamanan, hanya amati tanpa harus memberikan penilaian atau judgement apapun, atau berusaha memperbaiki apapun. Dari leher, kemudian turun ke dada, perlahan turun ke perut, bagian bawah perut, hingga kepada ujung pangkal paha, turun ke paha, ke lutut, kemudian tulang kering, sampai dengan telapak kaki, dan kemudian sampai kepada ujung-ujung jari kaki kita. Rasakan udara di sekeliling kalian, entah itu kalian berada di dalam ruangan yang ber-AC. Jika Anda berada di dalam ruangan AC, rasakan dingin dari udara AC tersebut. Jika Anda tidak menggunakan AC, berada di tempat yang terbuka, rasakan betapa udara yang hangat di sekelilingmu. Atau jika Anda menggunakan kipas angin, rasakan angin yang keluar yang menerpa setiap bagian inci dari kulit kita. Selama beberapa detik ke depan, pikirkanlah hal-hal yang membuat Anda bersyukur hari ini. Hal-hal kecil atau mungkin juga hal-hal besar yang terjadi hari ini. Sesimpel mungkin hari ini Anda hanya menikmati es krim, menikmati kopi kesukaanmu, menikmati teh kesenanganmu, sesuatu hal kecil yang Anda syukuri hari ini. Atau mungkin sesimpel Anda mendapatkan message dari orang-orang yang Anda cintai, atau sesimpel Anda masih boleh mengikuti acara kontemplasi Jinkies ini.
Biarkan rasa syukur ini keluar dari hati Anda bahwa kalian berada di dunia ini dengan sebuah tujuan khusus. Ucapkan terima kasih bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberikan nafas, dan masih bisa mengikuti acara ini dengan baik. Rasakan syukur ini, biarkan ini menjadi sesuatu yang hangat dalam relung hati kita, sesuatu yang kita syukuri tentang hidup kita. Memberikan waktu sejenak buat kita, rasa syukur ini, rasa senang ini, rasa bahagia ini. Biarkan rasa bahagia dan senang ini akan terus berada dalam kehidupan kita sampai besok hari ketika kita harus kembali beraktivitas di kantor, pekerjaan, bahkan di dalam karir kita. Saya berikan waktu sedikit bagi teman-teman untuk mengucapkan syukur, sesimpel mengucapkan terima kasih pada hidup ini. Pelan-pelan kembalikanlah kesadaranmu kepada tempat di mana teman-teman berada saat ini. Kembalikan kesadaranmu dan menyadari sepenuhnya apakah teman-teman saat ini sedang duduk, mungkin sedang berdiri. Secara perlahan-lahan kembalikan kesadaranmu ke dalam tubuh fisik dan secara perlahan buka matamu pelan-pelan sambil tetap merasakan ketenangan dan kedamaian yang mungkin Anda alami selama proses meditasi ini. Dan meditasi ini sudah selesai. Apa kabar teman-teman? Gimana? Ada yang mungkin mau sharing, merasakan sesuatu dari meditasi pada malam hari ini? Oke, ada Kak Laksmi nih. Kak Laksmi juga keren, happy. Nanti minggu depan Kak Laksmi mungkin yang akan membantu kita ya untuk meditasi. Ada Bro William, merasa rileks setiap minggu bersama dengan Coach Albert. Terima kasih Bro William untuk apresiasinya. Oke, sebelum kita mulai, ini lagunya mungkin saya matikan dulu ya, supaya tidak mengganggu. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan kunci gen nomor 50 ya. Tadi di prolog di awal sempat sudah kita bahas sedikit ya, bahwa hari ini, bukan hari ini sih, periode antara tanggal 20 sampai dengan 25 Oktober, ya berlangsung kurang lebih sampai selama kurang lebih 5,5 hari. Saat ini posisi matahari, ya kita tahu bahwa matahari adalah sumber energi yang terbesar, atau lebih tepatnya benda langit yang mempengaruhi 70% dari kehidupan kita di bumi. Termasuk kalau kita bicara dalam human design dan gene keys, matahari ini yang memiliki peran terbesar terkait dengan karakter kita, terkait dengan apa yang kita kerjakan, tugas-tugas hidup yang diberikan oleh semesta. Dan ini mencapai kurang lebih 70% dari keseluruhan benda langit lain yang mempengaruhi ke dalam kehidupan kita. Ya, demikian juga pengaruh yang ada di bumi kita ini. Tanpa adanya matahari, kita bisa membayangkan
bumi akan gelap gulita. Tanaman dan tumbuhan tidak mungkin bisa memasak makanan ya kalau jika tidak ada cahaya matahari ya. Bisa jadi bumi juga akan gelap dan dingin tanpa adanya matahari. Jika demikian, bisa jadi mungkin tidak akan ada kehidupan di bumi ini kalau matahari tidak ada. Ya, kita melihat bahwa matahari memberikan peranan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Dan periode 20 sampai 25 Oktober ini, matahari sedang berada di dalam kunci gen 50. Ya, kunci gen 50 karakternya sendiri adalah kita sebut dengan sang maestro. Nanti kita lihat ya, kenapa kok dia disebut dengan istilah sang maestro. Ya, dan kunci gen 50 sendiri memiliki 3 macam frekuensi, di mana frekuensi sisi kelam atau frekuensi shadow-nya kita sebut dengan kecurangan ya atau korupsi, sedangkan frekuensi dari talenta atau gift kita menyebutnya dengan istilah keseimbangan. Dan frekuensi yang tertinggi ya kesadaran tertingginya atau CD kita sebut dengan keselarasan. Ya, mungkin ketika teman-teman membaca ini, teman-teman akan kebingungan ya ini maksudnya apa. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini ya terkait dengan karakter dari kunci gen 50 sendiri. Ya, saya sendiri ketika saya melakukan reading kepada klien, ya ketika seseorang saya melihat di dalam diagram human design-nya mereka memiliki kunci gen 50, selalu pertanyaan pertama yang saya lontarkan adalah apakah Anda suka masak? Ya, itu pertanyaan pertama begitu saya melihat dia punya kunci gen 50. Itu di mana-mana. Ya mungkin teman-teman yang sudah pernah reading sama saya sempat berkenalan secara individual dengan saya pasti tahu. Setiap saya ketemu kunci gen 50, saya akan pertanyaannya adalah suka masak ya? Ya, karena kunci gen 50 sendiri menggambarkan suatu sikap atau attitude, behavior sebagai seorang yang sangat peduli dengan orang-orang sekitarnya. Ya, jadi saya ulangi, orang-orang yang punya kunci gen 50 aktif atau gerbang human design yang aktif di dalam diagramnya, mereka biasanya akan memiliki sikap yang sangat peduli dan perhatian terhadap orang-orang di sekelilingnya. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan saya, suka masak atau enggak? Nah, ini tidak lain adalah karena mengacu kepada budaya kita sendiri di Indonesia, ya, teman-teman ya. Kita tahu ya, orang Indonesia itu ramah-ramah, ya. Bahkan orang asing pun mengakui bahwa bangsa kita ini orang Indonesia sebagai orang yang ramah. Nah, tanda orang yang ramah biasanya apa, teman-teman? Ya, kalau ketemu, pasti akan melontarkan sebuah pertanyaan, kamu sudah makan belum? Ya. Bahkan kalau kita perhatian dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita sukai mungkin ya, kadang-kadang kita mengirimkan sebuah eh, pesan singkat ya, message WA, DM atau yang lain, udah makan belum? Ya, itu adalah budaya kita ya, budaya dari orang orang Indonesia ya. Jadi pada tahap lanjutannya, biasanya kalau misalnya kita berkunjung ke rumah sahabat kita, relasi kita ya, pasti pertanyaan juga gitu ya, udah makan belum? Nah, pada akhirnya ya, kalau kita bilangnya, oh kita belum makan, ya udah sini saya masakin. Ya kalau kebetulan yang tuan rumahnya punya punya makanan ya atau mungkin punya sesuatu di kulkasnya atau di dapurnya dia, ya pasti kita akan disuguhin dengan ya entah itu makanan atau snack ya. Nah, di level lanjutan di orang-orang yang care adalah, oh kamu belum makan ya? Ya sudah sini saya masakin. Jadi biasa seperti itu ya orang-orang care biasanya ya akan menawarkan makanan. Eh, Kak Laksmi bilang bete ditanya doang. Oh ya bete ya harusnya langsung disuguhin ya, langsung dipesanin Gojek atau GoFood ya. Harusnya seperti itu ya. Nah itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat sisi lain dari kunci gen 50 ya, selain dia memiliki karakter dan behavior yang perhatian, ya bisa jadi juga dia orang yang suka masak. Saya sendiri punya kunci gen 50 di diagram saya. Ya kalau saya ingat masa kecil saya dulu, saya sangat suka masak.
ya. Itu dapur di rumah itu merupakan sebuah tempat eksperimen bagi saya untuk mencampur segala macam bumbu-bumbu dapur ya dengan apa? Dulu saya sering kali ditinggal keluar kota ya sama papi saya ya. Saya hanya sendirian kadang juga sama sama pengasuh di rumah ya. Yang saya lakukan adalah kalau saya lapar, saya cari sesuatu di kulkas ya, ada apa? Ada sayur, ada apa ya, udah kemudian saya lakukan eksperimen ya. Misalnya contoh ayam saya rebus, kemudian saya kasih kecap, ya kemudian setelah itu saya goreng, terus dikasih bawang segala macam. Nah jadinya apa nggak tahu, tapi ujung-ujungnya oh ternyata kalau campur ini enak juga ya. Jadi saya ngerti banget tentang kunci Gen 50 ini, itu ada di dalam diri saya. Nah terkait dengan soal kunci gen ya, kunci Gen 50 sendiri mungkin akan memiliki sebuah pemahaman yang sedikit berbeda, lebih daripada sekedar kata perhatian, care, dan peduli dengan orang-orang yang mungkin kita sayangi, ya teman-teman. Nah, kita akan melihat sisi lainnya. Ya, Kak Laksmi bilang ditunggu coach masakannya. Oke, one day ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak punya waktu buat masak, maybe one day ya. Kita kita mungkin masak-masak sama Kak Susana juga ya, bareng-bareng ya. Oke, mari kita lihat ya. Mulai dari sisi kelam atau shadow dari kunci Gen 50 ya. Sisi kelam atau kunci Gen 50 di dalam modul asli dari Richard Roth sendiri mengatakan bahwa shadow-nya adalah corruption, ya korupsi. Ya korupsi di sini saya sendiri mengartikannya sebagai sebuah bentuk dari kecurangan, ya. Nah, ada yang menarik ketika saya membaca modul kunci G50 ini. Richard Roth sendiri mengatakan bahwa yang namanya korupsi itu memiliki beberapa arti yang berbeda, ya tergantung kita mau menggunakan konteksnya di mana. Ya, kalau teman-teman yang terbiasa menggunakan komputer, ya ada kalanya ketika kita mengcopy sebuah file, entah itu dari USB ke laptop kita atau dari laptop kita mau kopikan ke handphone kita, ya terkadang ada file-file tertentu yang tidak bisa tercopy dengan baik, ya. Dan keterangannya biasanya yang akan muncul di layar kita adalah filenya korup, ya. Jadi ini ketika saya melihat penjelasan dari Richard seperti ini, wah ini menurut saya adalah sesuatu yang menarik ya. Selama ini kan kita mendengar kata korupsi itu yang sering kita dengar di TV-TV ya, di TV-TV, di berita-berita ya kita dengar ada pejabat A, pejabat B tiba-tiba ditangkap KPK karena melakukan korupsi. Ya kita sering ya mendengar berita-berita tersebut ya tentang korupsi itu di berbagai ya sosial media juga ada ya kadang suka dibahas juga ya pejabat ini karena apa namanya ada proyek BTS, proyek apalagi ya proyek mungkin proyek sosial, dikorupsi nih ya kan. Nah di sini Richard memberikan saya sebuah perspektif yang baru bahwa korupsi itu tidak hanya melulu ya mencurangi apa ya kalau korupsi yang bisa kita dengar namanya apa? Mencurangi uang negara ya, mengambil uang negara untuk dipakai untuk kepentingan pribadi ya, yang biasa kita pahami seperti ini. Nah, ketika Richard bilang bahwa tahu nggak bahwa kita kadang kalau kita ngopi sebuah file, sebuah informasi data di komputer, itu kadang-kadang bisa korup juga. Nah, itu buat saya sesuatu yang, oh ini menarik juga ini ya. Ada sisi lain yang dibahas dari terkait dengan korupsi itu sendiri ya. Bahkan di level DNA, Richard mengatakan bahwa terkadang ketika gen kita ingin mengcopy atau menyalin sebuah informasi, ya dan ini menarik ya. Saya sendiri bukan orang ahli epigenetik ya, tapi saya belajar di dalamnya ya. Ternyata di dalam tubuh kita, di dalam gen kita itu terjadi yang namanya proses dari yang kita sebut dengan RNA ya. RNA itu bagian dari kromosom kita yang menyalin mengcopy data dari DNA lain. Ya, dan itu selalu terjadi berulang-ulang sepanjang kehidupan kita ya. Karena sel-sel di dalam tubuh kita
itu memiliki usia, ya, dan usianya biasanya nggak panjang ya. Ada kalanya sel-sel itu mati, kemudian digantikan dengan sel-sel yang baru, ya. Untuk sebuah sel itu bisa memiliki kualitas yang sama dengan sel yang mati ini, maka mereka akan menyalin informasi yang ada di sel-sel yang lama ini untuk menjadi sel-sel yang baru. Dan itu dilakukan oleh uh, satu, ya, yang disebut dengan istilah RNA, ya. Itu ribonium apa ya, saya lupa ya, pita dari DNA kita. Dan itu berlangsung sepanjang selama kita hidup, ya, karena ada gen yang mati, ada sel yang mati yang kemudian digantikan oleh sel yang baru. Dan terkadang dalam proses menyalin data dan informasi ini terjadi yang namanya korup, ya. Jadi tidak seluruh data yang lama itu bisa dikopi ke sel yang baru. Nah, ini menarik, teman-teman. Itu yang membuat terkadang, ya, kenapa manusia itu bisa error, kadang-kadang bisa salah, ya, karena data lamanya tidak diproses dengan baik. Nah, kita sendiri menjelaskan bahwa selama ribuan tahun proses evolusi manusia ini terjadi, ya, proses kehidupan di bumi terjadi di berbagai macam kebudayaan manusia. Selalu terdapat keterkaitan yang luar biasa dengan istilah yang disebut dengan mikrokosmos dan makrokosmos. Ini kalau di teman-teman yang di Bali, ya, nih ada Kak Laksmi di sini mungkin bisa menjelaskan, ya. Itu ada istilahnya, kalau orang-orang Bali menyebutnya ada jagat buana sama jagat alit, ya. Jadi dunia yang di luar dan dunia yang di dalam. Ya, jadi sebenarnya manusia ini sebenarnya adalah gambaran miniatur dari alam semesta ini. Ya, ada jagat buana, ya, alam semesta besar dan alam semesta kecil. Ya, kita sendiri adalah sebenarnya alam semesta kecil. Nah, kalau di human design itu juga sama, ya. Jadi manusia itu adalah miniatur dari alam semesta ini sebenarnya, ya. Bahkan Ra Uruhu sendiri pernah bilang bahwa alam semesta ini sebenarnya adalah uh, seorang bayi, seorang, ya, sebenarnya adalah bayi yang belum lahir, bayi yang sedang dalam kandungan yang belum lahir. Itu pengertian dari pengertian tentang alam semesta dari sudut pandang human design, ya, atau yang kita sebut dengan refkosmologi, ya. Dan ini menarik nih, teman-teman. Nah, ternyata di dalam proses evolusi itu pengkopian data-data itu, ya, dari sel yang mati kepada sel yang baru, ya, itu terkadang akan mengalami korup di sini. Nah, balik lagi, ketika kita bicara korupsi, ya, korupsi ini adalah sebenarnya kita mengenalnya dengan sebuah tindakan yang, ya, nggak bagus lah, ya, tidak etis, ilegal, ya, di mana mungkin seseorang menggunakan kewenangannya dan kekuasaannya dengan semena-mena, ya, memanfaatkan sumber daya atau kekuasaannya dengan cara yang tidak sah demi kepentingan pribadi dan kelompok, ya, itu yang kita pahami sekarang ini. Dan kita sendiri menulis bahwa sebenarnya korupsi itu sendiri itu adalah bagian dari kesalahan dari DNA kita untuk menerjemahkan hukum-hukum alam. Nah, ini akhirnya membuat saya berpikir, bisa begitu juga, ya. Ternyata yang selama ini kita paham bahwa alam semesta ini selalu teratur, ya, kadang-kadang ada errornya juga, ya. Sama seperti kalau kita bicara terkait dengan program komputer, ya. Kadang-kadang ada bug-nya juga, ya. Kayak hari ini, tadi siang tiba-tiba saya dapat WA dari salah satu murid akademi yang dia menyampaikan, Coach Albert, ini hari ini kenapa kok webnya Human Design Indonesia kok nggak bisa diakses. Nah, dan saya dalam posisi tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa itu sedang down, ya. Misal iya lagi down, ya. Ternyata ada bug kecil ya yang nyangkut di sana, yang udah setelah saya buka, ternyata, ya, dalam hitungan detik, ya, langsung beres kembali, ya. Ternyata di alam semesta itu terdapat juga kesalahan-kesalahan sekecil seperti ini. Dan kesalahan-kesalahan ini yang terkadang, teman-teman, itu menimbulkan
gejolak dan konflik di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ada ketidaksesuaian yang ada di dalam alam semesta ini dan itu bisa terjadi. Ya, ini Kak William ya, Kak William bilang ya, benar jam 3 tadi ada suspend ya, tapi sudah beres sekarang ya dalam hitungan menit tadi langsung sudah saya beresin. Ada bug kecil yang nyangkut di sana. Ya, untungnya saya dalam posisi yang sedang di depan komputer ya, langsung saya bisa perbaiki dengan cepat ya. Hanya hitungan sedikit ya, tapi sudah beres lagi. Nah, kadang mungkin kita bertanya teman-teman, apa sih yang menyebabkan korupsi itu terjadi? Richard sendiri menulis, korupsi adalah bagian dari hierarki. Ya, kenapa ada korupsi? Karena ada hierarki yang ada di dalam dunia ini. Kenapa ada hierarki? Karena ada kalanya manusia tertentu menganggap dirinya lebih superior dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, ada sebuah sistem yang hierarki yang akhirnya mengkotak-kotakan orang menjadi kelompok tertentu. Ya, seperti contohnya sistem dalam kasta, kemudian ya sistem-sistem hierarki yang mungkin ada di dalam pemerintahan kita. Ya, misalnya di posisi pejabat tinggi, dia merasa dirinya lebih lebih hebat dibandingkan eh, pejabat yang di kelas yang paling bawah ya, seperti itu ya. Itu yang dituliskan oleh Richard terkait dengan kunci gen 50 ini, teman-teman ya. Korupsi itu tercipta karena ada hierarki yang mendasarinya saat ini. Hierarki inilah yang menciptakan yang namanya perbandingan. Ya, perbandingan. Oh, kastaku lebih tinggi daripada kastamu. Oh, posisiku, jabatanku lebih tinggi daripada jabatanmu. Ya, kemudian menimbulkan persaingan. Ya, bagaimana kita sebagai manusia seakan-akan dituntut untuk berusaha naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, posisi karir yang lebih tinggi, posisi jabatan yang lebih tinggi, kemudian mungkin income yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya. Ya, itu yang disampaikan oleh Richard terkait dengan kunci G50 ini, teman-teman. Nah, Jinki sendiri menawarkan sebuah solusi sebenarnya bagaimana kita bisa mengatasi korupsi dan mengembalikan keseimbangan itu ada di dalam dunia ini, ya. Sementara dunia luar mungkin menawarkan cara untuk menghilangkan korupsi adalah salah satunya dengan melakukan pengawasan yang ketat misalnya, atau menegakkan hukum yang kuat, melakukan transparansi. Kemudian kita tahu bahwa hari ini juga di dalam kurikulum pendidikan ada dimasukkan juga tentang edukasi tentang bahayanya korupsi, ya. Itu yang dilakukan oleh dunia ini. Nah, Jinki sendiri menawarkan solusi yang lain. Bagaimana kita bisa mengatasi korupsi yang terjadi di dalam dunia ini, bahkan korupsi yang mungkin terjadi di dalam pribadi kita sendiri, ya. Apa solusinya? Yaitu mengubah sudut pandang kita agar kita bisa menciptakan sebuah harmoni dan keselarasan. Ya, mengubah sudut pandang kita bahwa kita tidak lagi perlu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak perlu untuk menganggap diri kita yang paling hebat atau paling superior dibandingkan yang lain. Ya, itu yang ditawarkan oleh Cinkis, yaitu meningkatkan kesadaran kita bahwa kita saat ini hidup di dalam sebuah era mana era ini bukan era survival lagi seperti yang dialami oleh nenek moyang kita. Ya, hari ini hampir segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup tersedia di dunia ini. Kita tidak lagi seperti zaman dulu, ya, nenek moyang kita ya harus berjuang untuk makan, ya harus berburu. Kalau nggak berburu, kita nggak bisa makan, ya. Tidak perlu pusing lagi terkait dengan cuaca, ya. Tidak perlu harus selalu waspada, takutnya ada binatang buas, takutnya ada suku lain yang ingin membunuh kita, ya. Kita sekarang diberikan banyak sekali kenyamanan, ya, kenyamanan dan juga keamanan dan semuanya itu sudah ada
di dalam diri kita sebenarnya. Nah, jadi Jinkis meminta kita untuk menaikkan kesadaran kita pada suatu level bahwa alam semesta sudah menyediakan segala sesuatunya secara lengkap di dalam diri kita dan kita tidak perlu eh, ya membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, sisi kelam dari kunci Gen 50 ini yaitu korupsi ini pada akhirnya akan menciptakan dua jenis manusia, yaitu satu mereka yang menjadi korban, ya merasa dirinya menjadi sebuah korban hierarki atau sistem yang ada. Nah, di sini mereka akan merasa terikat dengan ketakutan-ketakutan serta perasaan tanggung jawab, ya survivalnya akan keluar untuk melindungi orang-orang yang mereka pedulikan, ya makanya tadi kita bilang ya kunci Gen 50 ya punya kecenderungan untuk peduli, care, dan bisa melindungi orang-orang yang mereka sayangi. Itu kecenderungannya. Nah, ini sebenarnya terbawa dari shadow-nya dia, ya. Shadow-nya dari korupsi ini, dari ketakutan-ketakutan bahwa mereka harus survive, ya. Nah, ini yang luar biasa, teman-teman. Ya, saya mendapatkan insight yang luar biasa di sini, ya. Nah, tapi kelemahannya orang-orang yang selalu tunduk dalam hierarki sosial, tunduk dengan sistem yang ada, merasa ketakutan dengan hierarki yang ada, ini akan menyebabkan mereka akhirnya membuang impian dan kreativitas yang mereka miliki. Dan akhirnya mereka membiarkan impian mereka mati. Ya, karena mereka merasa harus mengikuti sistem yang ada. Kalau saya nggak ikut sistem, ya saya mati. Ya, kalau saya nggak ikuti sistem, takutnya saya nggak dapat duit. Padahal sistem yang diikuti adalah sistem yang toksik, sistem yang membatasi diri kita. Itu sisi yang pertama ya, sebagai sifat represif yang muncul dari sisi kelam 50 ini. Kemudian, sifat reaktif yang muncul terkait dengan shadow korupsi ini adalah ada sebuah kemarahan dan ketakutan tersembunyi yang ada di dalam diri mereka, yang bahkan mereka mungkin tidak sadari. Dan hal ini akan diekspresikan keluar dalam bentuk tertentu seperti arogansi, kemudian sikap-sikap eh, memberontak, ya sikap-sikap yang mungkin tidak peduli lagi dengan orang lain, ya bersikap sembrono dan serampangan tanpa memikirkan apa dampak dari tindakan mereka, ya dan mereka tidak peduli, ya bahkan mereka mungkin melakukan kejahatan, melakukan korupsi, ya dan ini terjadi juga hari ini di banyak bidang dalam kehidupan kita, ya seringkali kita melihat berita di sosial media, ya ada orang-orang tertentu yang arogan di dalam kehidupannya dia, ya nah di sini kita menyadari apa yang mereka lakukan bisa jadi itu adalah bentuk dari ketakutan dan kemarahan mereka yang tersembunyi akibat dari sistem hierarki yang ada, ya bahkan kalau kita bongkar lebih dalam lagi, ya itu mungkin diakibatkan mungkin dia ada kemarahan dengan orang tuanya, ya ada kemarahan mungkin dengan pasangannya, dia ada kemarahan dengan pekerjaannya, dengan bosnya yang tidak bisa diungkapkan, ya tapi diekspresikan dengan cara yang arogan terhadap orang lain. Itu sifat reaktif yang muncul dari korupsi, ya bermula dari hierarki tadi itu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat talenta ke-50, ya gift-nya dari kunci 50, kita menyebutnya dengan istilah keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini, ini yang kemudian akan menciptakan sebuah harapan bagi masa depan manusia. Di dalam talenta 50 ini, atau gift 50 ini, terdapat sebuah model sosial yang baru, ya sebuah cara baru yang ditawarkan oleh Jinkis ini untuk kita bisa bebas dari hierarki yang ada, ya hierarki yang membuat kita jadi arogan, hierarki yang membuat kita melupakan impian kita, yaitu
adalah dengan membangun hubungan yang baik dan interaksi yang baik dengan orang lain. Menciptakan sebuah keintiman, menciptakan sebuah transparansi dalam hubungan kita dengan orang lain. Keterus-terangan di dalam orang lain tanpa harus menyembunyikan agenda-agenda tertentu di dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, di dalam Talenta 50 ini juga berhubungan dengan nilai-nilai dan emosi yang diberikan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya, ya. Dan tentu saja ini melibatkan tentu saja orang tua kita, ya, atau kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman, ya, orang tua akan memiliki peran yang besar untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan terhadap diri kita, ya. Kita belajar tentang norma itu lebih banyak dari orang tua kita, benar ya, teman-teman. Dan kita juga mengajarkan nilai-nilai yang sama yang kita pelajari dari orang tua kita kepada anak-anak kita. Nah, di sini sangat penting bagi orang tua untuk bisa memahami peran mereka dalam menciptakan keseimbangan di dalam keluarga, ya. Nah, di tingkat sosial yang lebih besar, maka Talenta 50 ini akan membuat keseimbangan tidak hanya di dalam komunitas, tapi juga di dalam kelompok bisnis dan juga kelompok sosial tertentu, ya. Nah, keseimbangan yang dimaksudkan di sini itu apa, teman-teman? Adalah di mana kita semua sebagai individu akan dihargai dan diberdayakan untuk bertanggung jawab atas kontribusinya, ya. Jadi di sini pemimpin tidak hanya sebagai bos, ya, tapi dia juga menjadi seorang guru dan juga pembimbing bagi timnya, ya. Jadi Kunci 50 ini menawarkan tidak lagi hierarki, ya, yang memiliki otoritas yang kadang-kadang dipergunakan dengan cara yang tidak benar, tapi di sini memberikan sebuah gambaran ini loh cara yang menyenangkan agar seseorang terhindar dari korupsi, yaitu ya bagaimana bisa bekerja sama dengan orang lain secara sederajat, ya, secara imbang, ya, secara setara satu sama lain, tanpa harus menganggap diri sendiri, oh aku ini bosnya, aku yang paling hebat, aku yang misalnya kita kadang-kadang sama tim gitu kan, kan aku yang gaji kamu, kan aku yang bayarin bulanan kamu, kamu harus ikut sama saya. Nah, ini menjadi berubah bahwa I'm not a boss, tapi saya adalah partner, ya. Tanpa adanya tim saya pun juga tidak akan bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi saya sebagai pemimpin bukan hanya sekedar sebagai bos, tapi saya juga adalah pembimbing yang baik bagi tim saya. Nah, ini yang ditawarkan oleh Jinkis, teman-teman. Ya, hubungan yang setara, hubungan yang seimbang dengan orang lain. Ya, ini sesuatu yang indah ya, teman-teman ya. Nah, ketika kita masuk ke CD, ya, CD dari Kunci Gen 50, bicara soal kesadaran tertinggi, maka kita menyebutnya sebagai keselarasan. Saya jadi ingat nih, Kak Laksmi selalu bilang tentang selaras, ya. Beliau kalau nggak salah juga punya komunitas, ya, atau rumah selaras, ya, kalau nggak salah nih. Kalau misalnya saya salah sebut, mohon dikoreksi Kak Laksmi, ya. Jadi ada rumah selaras yang tempat berkumpulnya orang-orang hebat, ya, di sana, ya, yang men-sharingkan mimpi-mimpinya dia, ya, untuk supaya masing-masing dari kita bisa belajar untuk saling bertumbuh, ya. uh, ini ya Kalasmi ketawa ya, hihihi, ya. Ya, kesadaran tinggi dari ke-50 adalah kita sebut dengan keselarasan. Nah, inilah puncak evolusi dari talenta ke-50 yang sebelumnya, ya. Nah, ini akan melibatkan penciptaan keseimbangan di mana semua elemen yang ada akan beresonansi dan berirama dengan sempurna secara permanen. Maka keselarasan di sini ini adalah aspek yang lebih tinggi, lebih dari sekedar keseimbangan yang kita bahas sebelumnya, ya. Dan keselarasan inilah fitur tertinggi dan fitur alami dari alam semesta ini. Ya, dulu saya pernah mendengar, ya,
bahwa awal mulanya alam semesta ini akan kacau balau, ya. Ketika alam semesta membentuk dirinya, akan selalu dimulai dari kekacauan, dari chaos, ya, yang kemudian dari keosan itu apa namanya, dari sesuatu yang kacau, itu kemudian akhirnya pelan-pelan berevolusi menjadi seimbang. Setelah segala sesuatu seimbang, maka tahap berikutnya akan terjadi adalah selaras, dan itulah cara kerja alam semesta kita ini, teman-teman, ya. Nah, dulu saya selalu diingatkan sama mentor saya, all the master, ya, dia bilang ya, all the master, semua master, semua guru-guru yang hebat yang kita kenal hari ini, tokoh-tokoh, ya, pejabat atau siapapun pemimpin yang kita kenal hebat hari ini, all the master that we know hari ini, ya, once is disaster. Maksudnya adalah dulunya itu adalah ya disaster, bencana, ya. Dulunya adalah bencana, ya. Jadi yang kita kenal hari ini, master, guru-guru hebat, awal mulanya ketika mereka mulai dulu, itu juga berantakan juga, chaos juga, kekacauan juga, ya kan? Nah, tapi ya seperti halnya alam semesta ini kemudian berevolusi, guru-guru ini, ya, pemimpin-pemimpin hebat ini, teman-teman yang kita kenal hari ini, juga akhirnya mengalami sebuah proses, ya, dan saya yakin proses yang dialami juga tidak mudah juga, ya, proses-proses mencapai sebuah titik keseimbangan sampai akhirnya pada akhirnya mereka akhirnya bisa selaras. Selaras dengan siapa? Selaras dengan audiensnya, ya. Guru-guru yang kita kenal itu, pemimpin yang kita kenal, ya, selaras dengan pengikut-pengikutnya mereka pada hari ini, sehingga akhirnya bisa diterima. Nah, jadi teman-teman, kalau hari ini teman-teman merasa hidupmu kacau, berantakan, no worry, teman-teman. Pada satu titik, ketika kesadaranmu semakin tinggi, dirimu akan menemukan keseimbangan itu. Ya, ketika dirimu sudah memahami tentang keseimbangan itu, bahkan menjalankannya, pada ujung-ujungnya akhirnya akan menjadi selaras. Ya, jadi no worry kalau teman-teman hari ini mengalami ini, ya, teman-teman, mengalami kekacauan. Ya, Kak Susana, pertanyaannya model hierarki, ya, bukan heterarki. Saya salah ketik itu, typo. Hierarki. Model hierarki itu ya seperti yang kita kenal hari ini, ya. Misalnya kita bekerja di dalam sebuah perusahaan besar, hierarki itu jabatan, ya. Ada yang mungkin di level supervisor, di atasnya manajer, setelah manajer mungkin setelah itu direktur dan yang lain. Jadi ada urutan hierarkinya, ya. Kalau di dalam Jenkins 50 seperti yang Richard bilang, Richard tidak setuju dengan konsep hierarki ini. Itu akan ujung-ujungnya menimbulkan korupsi. Ya, karena korupsi itu akan berdampak dua, ya, seperti yang si Richard bilang tadi, ya. Yang satu sifat represif, ya, karena ketakutan akan hierarki yang lebih tinggi itu, akhirnya ya sudahlah, aku manut aja, ya, aku nggak mau, aku lupakan impianku, ya, aku akan lupakan impianku maju menjadi calon presiden, ya, karena aku terikat, bukannya kita nggak ngomongin politik, ya, salah, ya. Sorry, sorry, ini diralat ini, ya. Jadi kita melupakan impian kita untuk menjadi orang besar karena kita takut dengan hierarki yang ada di dunia ini. Nah, apa artinya seimbang dan setara? Ya, artinya ketika kita berada di dalam lingkungan yang sesuai, ya, di mana tidak ada lagi hierarki di sana, setiap orang akan dianggap setara dan seimbang satu sama lain. Dan pemimpin yang ada di sana tidak menganggap dirinya sebagai seorang bos yang berkuasa, yang bisa semena-mena, tapi dia bersikap menjadi seorang pembimbing dan juga seorang guru bagi timnya. Ya, itu sesuatu yang indah, ya. Nah, kalau itu terjadi, maka pemimpin tersebut akan menjadi pemimpin yang dicintai oleh timnya, ya, oleh anak buahnya. Sehingga ya korupsi itu tidak ada, semua akan bertumbuh, ya, timnya juga akan bertumbuh, berkembang. Itu maksudnya seimbang seperti itu, Kak Susana. Wah, ini slide-nya saya lupa pindahin, ya, teman-teman, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Nah, terakhir tadi saya sebutkan bahwa kesadaran tertinggi adalah kita bicara keselarasan, ya. Dan di tingkat kesadaran tertinggi, individu yang bisa memahami makna yang lebih tinggi, ya, karena
kesadaran tinggi 50 itu, kalau kita bicara I Ching 50 itu simbolnya kuali. Kuali itu seperti sebuah wadah, ya, wadah di mana kita akan bisa menerima kesadaran yang lebih tinggi itu, ya. Kalau kita ngomongin I Ching itu cauldron, ya, eh, bukan kadrun, ya, cauldron, maksudnya wadah, kuali, tempat kita bisa menerima, ya, pemahaman, kebijaksanaan di dalam wadah yang kita miliki. Itu, teman-teman. Oke, pertanyaan yang bisa kita gunakan sebagai bahan kontemplasi terkait dengan Kucigen 50 ini, ya, ini karena waktunya sudah mau habis, ya. Ya, Holy Grail. Ini kalau asli menyebutnya dengan istilah Holy Grail, ya. Holy Grail, ya boleh juga sih Holy Grail, ya. Ya, pertanyaan yang bisa digunakan sebagai bahan kontemplasi untuk minggu ini selama matahari ada di gerbang 50 adalah ketika kita berbicara tentang sisi kelam seperti korupsi atau kecurangan yang mempengaruhi masyarakat dan juga kita sebagai individu, bagaimana kita melihat dampak korupsi itu terhadap diri kita dan juga komunitas kita atau tempat di mana kita bekerja, ya. Apa yang kita bisa lihat dari dampaknya? Kedua, bicara soal talenta ke-50 yang tadi kita sebut dengan istilah keseimbangan. Bagaimana keseimbangan itu bisa berperan untuk menciptakan harmoni, baik kita secara individu dan juga masyarakat. Ada nggak kita punya talenta 50 dalam diri kita? Jika iya, maka kita adalah agen yang dipanggil untuk menciptakan keseimbangan itu di dalam masyarakat kita. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya untuk menciptakan dunia yang lebih seimbang? Bicara soal CD50, kesadaran tertinggi dari 50, yaitu keselarasan. Ada nggak momen-momen yang teman-teman pernah rasakan terkait dengan kesadaran yang membuatmu menjadi lebih selaras dan lebih harmoni dalam kehidupanmu sehari-hari? Ada nggak, teman-teman? Boleh direnungkan pertanyaan ini. Kemudian, ketika teman-teman tadi sudah mendengar, ya, penjelasan tentang kunci Gen 50 ini, ya, selama kurang lebih hampir 40 menit, ya, apakah teman-teman merasa diri optimis nggak dengan pesan yang ada di dalam kesadaran tinggi 50 ini? Bahwa pada akhirnya kita sebagai manusia, kita ujung-ujungnya kita diminta untuk selaras dengan semesta ini. Nah, bagaimana teman-teman merespon gagasan ini di dalam setiap tindakanmu untuk bisa menciptakan keharmonisan yang lebih tinggi, yaitu selaras itu, ya, dengan semesta. Yang terakhir adalah bagaimana cara teman-teman, atau juga saya sendiri, kita semua, untuk bisa mengintegrasikan keseimbangan dan keselarasan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa tindakan yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai keselarasan baik di dalam diri kita maupun di dalam komunitas kita. Itulah kontemplasi Kucigen 50 pada hari ini, yaitu Kucigen 50 Sang Maestro. Ya, Sang Maestro itu adalah sebenarnya kita sendiri yang diminta untuk membangun keseimbangan untuk mencapai keselarasan. Yaitu bagaimana kita bergerak dari sisi kelam korupsi untuk menemukan keseimbangan dalam diri kita dan kemudian kita bisa tumbuh di dalam keselarasan. Itu adalah pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, wah, cukup ramai malam hari ini. Oke, teman-teman, jika teman-teman ada pertanyaan, kita akan lanjut, ya, ke sesi berikutnya, ya. Ini kita akan masuk ke Ask Me Anything About Human Design. Jika teman-teman ada yang mau komentar atau mau tanya sesuatu, silakan dipersilakan, ya. Ini saya sambil switch dulu, ya, teman-teman, supaya kita bisa uh, live, ya. Hmm,
Sebentar.